adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Jika Allah tidak menghendaki kebaikan kepada Anda, maka Anda pun tidak akan punya keinginan untuk bergabung di sini. Maka di saat seorang hamba dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di tempat yang baik atau untuk melakukan kebaikan, maka sesungguhnya hamba tersebut dalam kasih sayang Allah. Maka yang harus disadari bahwa itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Orang tidak akan bisa sujud sekali kecuali dikehendaki Allah untuk sujud, dan orang tidak akan bisa berderma satu rupiah pun kecuali karena Allah menghendaki kebaikan untuk orang tersebut. Ini yang harus kita hadirkan. Dan semoga seperti Allah mudahkan kita bertemu, ini zahir kita ini bertemu. Semoga Allah mempertemukan hati kita dalam cinta karena Allah, menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan acara kita hari ini adalah tasyakuran. Tasyakuran urusan dengan pencarian nafkah. Semoga rezeki yang telah didapat oleh saudara-saudari semuanya ini adalah rezeki yang berkah dan berkembang. Yang dibawa pulang ke rumah akan bisa menjadi modal yang cukup untuk kehidupan keluarga. Dan semoga semuanya dijaga oleh Allah. Di dalam bekerja, tetap bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Dan yang di rumah, yang dinafkahi, juga dijaga oleh Allah. Diberi oleh Allah kemudahan untuk melakukan kebaikan. Nah, kami akan bawa semuanya kepada hakikat tasyakuran itu seperti apa sih? Syukur yang sesungguhnya adalah menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk yang Allah ridhoi. Kalau kita diberi oleh Allah pekerjaan yang maknanya adalah di balik pekerjaan itu ada nafkah, ada rezeki yang kita terima. Maka kalau kita benar-benar mensyukuri karunia Allah rezeki tersebut, maka pastikan bahwa kita tidak akan menggunakan rezeki tersebut kecuali yang Allah ridhoi. Dan pasti bermanfaat di akhirat. Itu mensyukuri nikmat. Jika ada seorang hamba memberikan kepada hamba yang lain satu martabat hamba dengan hamba. Jika Anda memberikan hadiah kepada seseorang dalam harapan di hati Anda berharap bahwa Anda memberikan hadiah kepada orang tersebut akan menggunakan hadiah itu sebagaimana mestinya. Misalnya Anda memberikan hadiah kacamata. Saya pakai kacamata saat ini. Memang menghindari silau. Mungkin orang bertanya, oh ya pakai kacamata hitam. Sebab lampu kamera itu sangat lumayan mengganggu. Atau ada seorang memberikan hadiah baju. Menghadiah kerudung. Atau memberi hadiah sorban. Coba. Anda memberikan hadiah kepada seseorang kerudung. Kerudung dipakai di mana? Di kepala. Tiba-tiba orang tersebut dengan tenang dan teganya setelah menerima kerudung dari Anda langsung ditaruh di bawah. Dipakai keset. Kira-kira gimana rasanya? Perasaan Anda gimana? Anda akan kecewa. Karena apa? Orang tersebut telah menggunakan sesuatu yang Anda berikan tidak sebagaimana mestinya. Itu adalah antara hamba dengan hamba pun tidaknya. Bagaimana kita dengan Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan karunia kepada kita kenikmatan rezeki. Kok ternyata kita gunakan untuk yang Allah murkai, maka itu akan menjadi sebab kehancuran kita. Kehancuran itu bisa saja terjadi di dunia dan kehancuran nanti di akhirat. Itu yang lebih menyeramkan lagi. Tapi kalau seorang hamba sadar bahwasanya apa yang Allah berikan kepadanya adalah karunia, lalu ia gunakan untuk yang Allah ridhai,
Maka sesuai dijanjikan oleh Allah, la'azidannakum, la'in syakartum la'azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmatku, nikmat dari Allah, niscaya Allah akan tambah. Maka semua dari kita, Anda bekerja meninggalkan kampung halaman, meninggalkan negeri tercinta, kemudian berusaha untuk bekerja, mengumpulkan rezeki, maka tolong dan tolong dan tolong. Pastikan rezeki Anda ini akan Anda gunakan untuk sesuatu yang Allah ridhai. Untuk dijadikan nafkah untuk anak istri, suami, keluarga, ya istimewa. Akan tapi kadang ada tambahan-tambahan. Yaitu kita belanjakan sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah. Dan termasuk di antaranya, mensyukuri nikmat Allah adalah tidak menghambur-hamburkan. Tidak menghambur-hamburkan karunia dari Allah tersebut. Maka, jika Anda ingin belanja, pastikan Anda akan belanja sesuatu yang Anda butuhkan. Jika Anda memerlukan sesuatu yang cukup dengan harga 5.000, maka Anda tidak perlu membeli yang harganya 10.000. Maka mubadir. Apalagi hidupnya sudah mengikuti gaya hidupnya orang, maka dia tidak akan bersyukur kepada Allah. Apalagi mengikuti apa kata orang. Maksudnya begini. Kadang ada orang yang sudah distempel oleh masyarakatnya bahwasanya dia sukses, maka dia harus berperan seperti orang sukses. Sehingga dia harus belanja dengan barang-barang, belanja sesuatu yang mahal padahal keuangannya tidak mencukupinya. Action saja. Seperti orang yang kerja di kota, kalau pulang ke kampung halamannya, dia harus tampak sebagai orang yang cukup. Sehingga dia harus memaksakan diri dengan gaya hidup. Maka itu sebetulnya dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Dia akan membeli sesuatu yang tidak semestinya, tidak harus ia beli. Termasuk di antaranya adalah orang yang bekerja di luar negeri. Karena kalau sudah bau luar negeri, maka pulang ke kampung halamannya dianggap harus wah sukses. Karena dia tergila-gila dengan saja, maka dia merasakan hidup yang mewah. Padahal tidak harus seperti itu. Padahal seharusnya tidak semacam itu. Sehingga banyak orang yang bekerja di luar negeri, seharusnya dia dengan modal yang ia bawa pulang ke rumahnya sudah cukup. Cuman karena dia ngikuti omongan orang bahwasanya yang kerja di luar negeri harus tampak begini-begini. Wah, maka dia memaksakan gaya hidup seperti itu. Maka 2 bulan uangnya habis. Bahkan mungkin rumah atau tanah yang pernah dibeli pun harus jual kembali. Maka termasuk mensyukuri nikmat Allah adalah bagaimana pandainya kita menjalani hidup dengan syukur, dengan kesederhanaan. Hari ini hidup kita ini sering diatur oleh kiri kanan kita. Mengikuti gaya hidupnya orang. Sehingga kita nggak bisa biasa dengan kesederhanaan yang diajarkan oleh baginda Nabi. Padahal kalau orang menjalani hidup dengan kesederhanaan, maka sungguh dia akan menjadi orang yang kaya hati, kaya yang sesungguhnya. Ya, alangkah banyaknya orang yang mengikuti gaya hidupnya orang. Sengaja kami sampaikan yang demikian ini, karena kami husnudon Anda orang selamat. Anda orang dalam hidup Anda adalah baik dan benar, bukan seperti sebagian dari teman-teman yang pergi ke luar negeri, pulang ke rumah, gayanya gaya mewah. Tidak lama kemudian nyungsep kembali dan harus kembali lagi ke luar negeri. Sehingga hidupnya adalah hidup hanya pamer gaya hidup yang mewah padahal dia sendiri sengsara. Nah, ini termasuk bentuk orang yang tidak mensyukuri karunia dari Allah. Maka kami himbau membiasakan hidup sederhana. Jika ternyata Allah memberikan kepada kita harta melimpah, tetap kita membiasakan diri kita dengan kesederhanaan. Maka orang yang biasa dengan sederhana, maka mudah baginya untuk bisa berbagi. Tapi orang yang menjalani hidup dengan gaya kemewahan, maka susah berbagi. Karena untuk mencukupi dirinya pun tidak pernah cukup, karena kerakusan telah menguasai dirinya. Ketamaan menguasai dirinya. Dan kesombongan harus dia ikuti, yaitu mengikuti gaya hidupnya orang. Susah menderma. Tapi alangkah mudahnya orang yang menjalani hidup dengan kesederhanaan, maka di saat diberi oleh Allah sesuatu, maka baginya mudah untuk dibagi. Berbagi sangat mudah baginya. Nah ini. Ada misalnya, kami menyaksikan bahwasanya orang yang berada di negeri kita, di Indonesia Raya, biarpun
hidupnya pas-pasan, maka mudah baginya untuk berderma. Tapi ada orang hidup di negeri maju, karena hidupnya mahal, kosnya mahal, semuanya serba mahal, sehingga dia ingin berbuat baik itu mikir. Karena apa? Dia akan memikir kehidupan dirinya setelah hari ini masih belum tertutupi, sehingga dia susah berbuat baik. Jadi ini dirasakan orang-orang yang hidup dengan gaya hidup kemewahan. Capek hidupnya. Apakah kemewahan di kota atau kemewahan di sebuah negeri. Makanya Anda mungkin duduk dengan bos yang biasa dengan cara belanja. Ini nasihat untuk saudari-saudariku yang tercinta. Yang bekerja di Taiwan sana, mungkin Anda biasa belanja dengan bos. Karena bos belanjanya di barang-barang mewah. Tapi gaya hidup ini nggak boleh kita bawa ke rumah. Kita ke rumah balik ke pasar tradisional nggak usah malu. Dan kalau Anda malu, saya temani, saya pergi ke pasar. Saya senang beli sayur yang lebih murah dan juga senang penjual-penjual itu. Ini kita belanja. Makan apa adanya dengan kesederhanaan. Inilah makna syukur seperti itu. Kalau kita itu syukuran tentang urusan kontrak kerja dan sebagainya, maknanya akan urusan kerjaan, maknanya adalah urusan rizki. Jadi makna syukur menggunakan rizki yang benar. Harapan kami adalah tanpa terkecuali Anda pulang ke kampung halaman dengan bekal yang cukup. Dan bekal ini akan berkembang. Sehingga cukup sekali saja Anda meninggalkan keluarga. Setelah itu Anda akan bersama mereka. Dan Anda akan sukses di kampung halaman. Katakan amin. 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 Nah ini. Maka inilah yang harus Anda hadirkan dalam diri Anda. Menjalani hidup dengan kesederhanaan. Memang mungkin kalau Anda masih di negeri orang seperti ini, Anda ikut belanja dengan caranya bos, oke, karena mungkin ada tempat tersebut. Tapi Anda tidak perlu gengsi kalau ternyata nanti ke kampung halaman harus pergi ke pasar tradisional. Dan Anda pun tidak perlu malu harus naik sepeda engkol. Kalau Anda malu naik sepeda engkol, besok Anda bareng-bareng naik sepeda dengan saya. Saya punya sepeda engkol. Dan saya pakai hampir setiap pagi. Saya naik sepeda engkol. Menikmati itu asyik. Nah ini. Jadi yang kami amati adalah teman-teman yang bekerja di luar negeri, Masya Allah, dari sisi semangat berbuat baiknya itu tinggi sekali. Dan itu adalah tidak salah. Dan jujur di negeri seperti Taiwan dan yang lainnya itu, sungguh kesempatan belajar ada. Dan sangat berbeda, mohon maaf ini ada, mungkin saudara-saudari kami yang berada di negeri Arab sana, termasuk di Arab Saudi dan sebagainya, kita punya kenalan yang ada di sana, mereka nggak mudah mengadakan pengajian seperti Anda mengadakan pengajian. Kami pernah ke Taiwan, bagaimana seorang kaum muslimin mengadakan acara yang ada di stasiun waktu itu, ramenya seperti itu. Itu nggak bisa dilakukan oleh pekerja-pekerja tenaga-tenaga Indonesia yang ada di negeri-negeri yang katanya negeri Islam sekalipun. Artinya Anda harus bersyukur. Maka istiqomahlah Anda bergabung dengan program kemuliaan semacam ini. Anda syukur, mana syukur itu begitu. Kemudian lihat, cara berderma. Karena Anda ini dari Indonesia. Indonesia biaya hidup sangat murah. Ya, karena Anda berada di negeri yang biaya hidup sangat murah. Kemudian berada di Taiwan. Seperti itu. Dengan pemasukan uang yang sangat lihat. Saat Anda melihat pengeluaran di Indonesia sangat mudah, maka apa yang terjadi pada diri Anda? Anda mudah berderma, kan begitu? Anda mudah berderma. Ingat waktu itu kami seru buat pesantren, Anda mengeluarkan dari kocek Anda. Tapi saya nggak pusing lagi karena apa? Hidup di Indonesia itu mudah. Nah, makna mudah ini yang saya sampaikan tadi adalah membiasakan dengan kesederhanaan. Maka kalau gaya hidup kita itu sudah kita rubah dengan kemewahan, maka susah berderma. Maka dari itu, kembali. Biasakan dengan kesederhanaan. Baju yang kita pakai, tidak perlulah kita berpikir tentang merek. Ya mungkin hari ini memang Anda harus merek luar negeri, karena Anda di luar negeri.
kalau di kampung kita cukuplah kita belanja baju yang mungkin di Tanah Abang sana, yang kemudian juga dibuat di Tasik Malaya, kemudian ada Gubuk di Cirebon, atau mungkin di Tulungagung sana. Jadi biasakan ayo dengan kesederhanaan. Sehingga dengan itulah kita mudah bersyukur. Jadi syukur itu harus ada sebabnya dong. Kita mencari sebab bagaimana bersyukur, tasyakuran. Dan kesimpulannya pastikan bahwa apa yang Allah berikan kepada Anda harus Anda gunakan untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Buya ingatkan juga tentang yang Anda berikan untuk putra-putri Anda di rumah sana. Alat-alat elektronik, Anda harus waspada. Jika Anda harus membelikan alat elektronik buat anak Anda, pasti Anda harus bisa menjaga anak tersebut. Sebab hari ini kita menemukan banyak kerusakan anak-anak gara-gara alat elektronik yang dibelikan oleh ibunya dan bapaknya. Baik, ini adalah tanda bersyukur dari rezeki Anda. Kalau Anda belikan latah begitu saja tanpa Anda pikirkan siapa yang menjaganya, maka anak Anda akan rusak dengan alat atas. Kita menemukan bagaimana anak kecil masuk pondok pesantren, ternyata dia punya pengalaman di rumah nonton film yang tidak pantas dilihat oleh orang tua sekalipun. Sehingga menjadi sebab psikologinya berbeda waktu dia di pondok. Karena dia di rumah gara-gara tontonan yang dia lihat melalui handphone yang dibelikan oleh ibundanya, ayahanda. Anda harus waspada. Kalau Anda membebaskan anak Anda urusan yang seperti ini, maka Anda tidak bersyukur. Bahkan Anda akan merusak. Cuma kadang tadi, latah. Atau gampang terkagum-kagum dengan teknologi dan sebagainya. Sehingga anaknya diberi begitu saja tanpa dipikirkan akibatnya apa. Dan banyak orang-orang semacam ini. Hanya pengen dilihat gaya action, biar lihat di rumahnya bahwasanya anaknya kaya, anaknya punya alat elektronik, punya laptop, punya handphone, punya ini. Lihat, orang seperti itu susah hidupnya. Pulang ke rumah, sebulan, 2 bulan, dia nyungsep, balik lagi dia ke luar negeri. Dan lebih indah lagi kami himbau, dari sebanyak orang yang bergabung di sini. Hari ini adalah zaman mengerikan. Al-Bahjah punya banyak program. Ada program pondok pesantren murni, tidak ada pendidikan umumnya, hanya belajar agama menjadi ulama. Kita juga membuat pondok pesantren yang di situ ada belajar umum sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA. Subhanallah, meludak. Kita tidak bisa menampung, tidak bisa menerima semua yang mendaftar. Kenapa yang demikian itu? Bahkan tergolong mereka ada orang-orang sekelas menengah ke atas, orang yang banyak duit. Apakah tidak ada sekolah lain di tempat lain? Banyak. Tapi kenapa kok milih pondok pesantren? Karena kecerdasan mereka. Mereka sudah sangat khawatir di hari ini di saat mereka punya anak sekolah di luar pondok pesantren. Maka kalau Anda, dan banyak sudah kami dengar di antara para saudara-saudari yang ada di Taiwan, di Hong Kong, banyak anaknya di pondok pesantren. Lihat mereka tenang. Nggak usah bingung mikir handphonenya pakai gimana dan sebagainya. Karena berada di pondok pesantren. Ini juga kami himbau demi ketenangan batin Anda di saat Anda bekerja, sehingga Anda nggak pusing bekerja. Anda enak bekerja. Kenapa? Anda tidak usah khawatir tentang putra-putri Anda. Dan jika ada yang belum bisa masukkan putra-putrinya ke pondok, berdoalah terus. Berdoalah terus. Berdoalah terus. Bahkan ajari anak Anda untuk dekat dengan pondok pesantren. Mungkin anak Anda sudah bekerja. Oke. Kalaupun dia tidak bisa mondok, jadikan bagian daripada rezekinya masuk ke pondok. Mungkin gaji 1 juta sebulan. Oke, kasih tahu anakku, memang kamu tidak bisa masuk pondok pesantren karena kamu sudah terlanjur gede. Kamu punya gaji sebulan gaji 1 juta dalam sebulan. Sisihkan untuk pondok 10.000, 20.000 per bulan, 20.000. Yang penting hatinya sambung dengan pondok pesantren. Maka itu adalah benteng keselamatannya. Ini termasuk mensyukuri juga, mensyukuri karunia anak. Tapi kalau ternyata anak tidak kita didik, maka Anda tidak syukur, maka akan jadi malapetaka buat Anda, baik di dunia ataupun di akhirat. Baik, ini bisa kami sampaikan, banyak poin yang tadi yang kami sampaikan secara acak saja, adalah mensyukuri karunia Allah adalah menggunakan apa yang Allah berikan untuk yang Allah ridha. Untuk mudahkan kita bersyukur, biasakan dengan kesederhanaan, hidup sederhana. Jangan mengikuti gaya hidupnya orang glamor. Saya kadang-kadang merasa, geli ya.
Ada orang, subhanallah, gayanya kayak orang kaya, kaya amat, action saja, Masya Allah. Sementara di samping kita temukan orang kaya raya, tapi gaya hidupnya sangat sederhana. Biasa saja. Memalukan itu orang yang sok kaya, action itu. Di pondok Al-Bajah, ada santri yang ayahnya sangat kaya sekali. Bahkan kalau kita sebut kaya, bukan sekedar kaya punya 1, 2, 3 mobil, perusahaan. Akan tapi subhanallah setelah masuk pondok pesantren, nggak ada yang tahu kalau dia orang kaya. Cuman ada sebagian orang yang Masya Allah fakir, nggak punya gayanya, yaitu tadi. Action, tersiksa hidupnya orang semacam itu. Dan itu tidak boleh terjadi pada Anda. Tidak boleh terjadi pada Anda. Anda insya Allah orang yang selamat. Yang biasa dengan kesederhanaan. Bisa diberi oleh Allah harta yang melimpah pun Anda tidak terlena. Akan menggunakan harta Anda untuk kemuliaan dan untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengikuti omongan orang yang membentuk kita menjadi orang sombong. Jangan sampai tergiur dengan perkataan orang, wah ini dari luar negeri, pasti kaya. Jangan hanya senang disebut kaya padahal kita tidak kaya. Kita harus benar-benar waspada dalam urusan-urusan semacam ini. Maka Anda pulang, biasa. Kalau dulu waktu kita pulang ke rumah, biasa menanak nasi, pergi ke pasar tradisional dan sebagainya, lakukan itu semuanya. Kembali kepada cara hidup waktu di kampung kita, maka uang Anda akan awet dan bisa bakar bahasa Jawanya, bisa digunakan untuk banyak hal dan akan berkah. Dan akan berkah insya Allah. Ini termasuk tanda cara mensyukuri nikmat Allah. Ini saja bisa kami sampaikan. Mungkin ada hal yang mau ditanyakan dan ya Masya Allah, maaf dan mohon doa selalu. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Dan juga perlu diketahui bahwasanya pesantren Anda yang ada di Lamongan, masih ingat bahwasanya itu adalah yayasan yang sudah Anda serahkan kepada Al-Bahjah dan terus akan dikembangkan. Santri sudah ada di sana. Pastinya harus Anda dikirim hari ini foto-fotonya barangkali. Biar tahu. Kemudian juga kami beritahu bahwa ada di sebelah kirinya, berarti barat, selatannya itu ada tanah yang kita beli juga. Kita menyicil dan semoga segera terselesaikan dan harapannya ada segera dibangun di atasnya. Maka Anda yang sudah memulai kebaikan di beberapa tahun yang lalu, maka lanjutkan kebaikan Anda. Yang belum, jangan ketinggalan di rombongan kemuliaan. Nah, kali bisa nanti isikan rezeki untuk menyempurnakan pembangunan pondok pesantren yang ada di Lamongan. Al-Bahjah di Lamongan yang dulu adalah yayasan Anda semuanya. Kemudian memang semua yang diurus oleh Al-Bahjah, yayasan harus dialihkan ke Al-Bahjah. Kenapa? Agar kontrolnya jelas. Sebab Al-Bahjah itu yang kontrol, semua yang ada di Indonesia saling mengontrol. Sehingga perkembangannya dan sebagainya, keuangan segala macam sangat rapi, sehingga tidak dikasih celah untuk hal-hal yang tidak baik. Jadi kontrol itu penting, maka diarahkan kepada Al-Bahjah dan sekarang sudah diurusi Al-Bahjah. Pahala ya sama, tetap mengalir kepada siapa dulu yang merintisnya, siapa dulu yang membangun di lewat Lamongan tersebut. Kebahagiaan adalah kelak di saat kita menghadap kepada Allah. Ayo, pembebasan tanah, semoga Anda bisa bergabung dan kalau bisa segera ada ide-ide cemerlang untuk menambah bangunan di atasnya. Al-Bahjah Lamongan RT 13 RW 04 Dusun Mireng Desa Selaharwatan Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Masya Allah, ini saja informasi tentang pesantren Anda yang ada di Lamongan. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin, telah kita dengarkan bersama Mau'izatul Hasanah yang telah disampaikan oleh guru besar kita, yaitu Buya Yahya dari Cirebon, Jawa Barat. Sebelumnya, ya, sebentar saya tawarkan dulu ya, ada 2 tiket pertanyaan, 1 untuk tamu undangan dan 1 untuk tuan rumah Iwamit On Air. Silakan yang sudah punya kesempatan agar membuka mute HP-nya. Tidak ada, langsung saja. Buya Yahya
untuk menutup pertemuan malam hari ini dengan doa kepada Ibu Ewis Gantika ya, di mute dulu. Kita akan doa bersama dipimpin langsung oleh Bu Yaya. Oh maaf Ibu, ini sambil kerja, Ibu sambil dengerin sambil kerja. Iya, Maaf perhatikan, di mute. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Mereka berjuang ya Allah dengan meninggalkan sanak dan kerabat mereka untuk mendapatkan rezeki darimu ya Allah. Maka karuniakan kepada mereka rezeki yang halal. Jadikan rezeki mereka rezeki yang penuh berkah ya Allah, sehingga kelak di saat mereka kembali bisa menjadikan rezeki tersebut menjadi bekal untuk hidup mereka bersama keluarga mereka hingga bahagia di kampung halamannya ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan mereka menggunakan rezeki mereka untuk yang Kau ridho ya Allah. Dan jaga mereka di negeri orang ini ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Ya Allah, mereka sering berkumpul dalam kebaikan karena mereka rindu keridhoan-Mu. Maka kami mohon ya Allah, jaga mereka ya Allah, ridhoi mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami dengan mereka hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari prasangka buruk ya Allah. Jauhkan kami dari prasangka buruk kepada siapapun dari mereka ya Allah. Ganti dengan cinta ya Allah, ganti dengan cinta. Dan kami mohon berikan kepada kami dan mereka semua ketulusan dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, mereka adalah hamba-hamba yang saat ini berjuang mencari rezeki. Dan siapapun yang berjuang mencari rezeki untuk sanak kerabat dan keluarga adalah seperti orang jihad di jalan Allah. Maka kami mohon berikan kepada mereka ketulusan. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jaga keluarga mereka yang ada di rumah ya Allah. Jaga keluarga mereka yang ada di rumah. Jadikan keluarga mereka, menjadikan mereka yang bekerja ini senang ya Allah. Jauhkan dari hal-hal yang ya Allah yang Kau murkai ya Allah. Ya Allah, yang sudah menikah, jaga keluarga mereka. Tambahkan kecintaan di antara mereka ya Allah. Suami istri yang saling mencintai, saling percaya. Ya Allah, dan jauhkan dari keharaman ya Allah. Dan yang belum menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah, ada di antara mereka yang telah berjuang ya Allah, membuat pondok pesantren, yang saat ini sudah banyak santri berada di dalamnya. Dan itu semua pahalanya akan mengalir kepada mereka yang berbuat baik. Maka kami mohon ya Allah, berikan ketulusan kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, semua yang ikut bergabung di acara ini, ya Allah, mudahkan mereka untuk berbuat baik ya Allah, untuk membuat sesuatu yang abadi ya Allah, yang pahalanya terus mengalir ya Allah. Jangan tinggalkan satupun dari mereka ya Allah. Ya Allah, kami ingin ya Allah, rezeki kami bisa kami titipkan di masjid, di pesantren, di tempat-tempat mulia, sehingga bersama ibadah yang terjadi, kebaikan yang terjadi di tempat tersebut, pahalanya akan mengalir kepada kami Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari fitnah. Jauhkan kami dari fitnah, dan kami mohon jadikan kami juru damai ya Allah. Juru damai ya Allah, jauhkan dari perselisihan dan persengketaan. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari zina yang busuk. Jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka dan tutup aib mereka ya Allah di dunia, sehingga di dunia tidak terhindarkan. Dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga di akhirat tidak Kau seksa. Ampuni mereka dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Buka pintu halal untuk kami ya Allah, sehingga kami jauh dari keharaman dari-Mu ya Allah. Jauh dari keharaman ya Allah, buka pintu halal ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berikan pada kami kekayaan hati ya Allah. Jadikan dunia di tangan kami, jangan Kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Dan jauhkan kami dari sifat sombong yang akan menghancurkan kami ya Allah. Berikan pada kami ketawaduan ya Allah. Ketawaduan ya Allah, ketawaduan. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah.
husnul khatimah ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, matikan kami dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, kelak saat Kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam hasanah juga doa telah kita dengarkan bersama. Semoga hajat-hajat dari Suhaibul Hajat malam hari ini dikabulkan Subhanahu wa ta'ala. Dan mari perjumpaan malam ini langsung kita akhiri dengan doa akhir majelis bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Buya Yahya atas nasihat ilmu dan juga doanya malam hari ini. Selamat beristirahat ataupun selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Dan mari para tamu undangan juga jamaah Iwamit on Air kita uluk salam kepada beliau guru besar kita Buya Yahya. Wa akhiran wassalamualaikum